perusahaan ini yang terkait sampai sekarang tidak mengaku bahwa mereka yang menaruh pagar itu. Walhi sudah ada. Gak apa-apa, udah benar dia. Kalau perusahaan itu nggak ngaku misalnya nancepin ini, kan Kuli yang ngaku. Apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, lah kalau iya. itu gelas, itulah faktanya gelas. Kalau tidak ada gelas, itulah faktanya. Kalau tidak dilepas, Anda kena delik. Kalau tidak mau dengan harga murah, nanti hilang dengan tanah-tanahnya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Loh, Ya. iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh Kan bukan, ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi, Lah, gitu loh Pak. sudah. Makanya kan kita Loh buat lah pengaduan. iya. Kan kita sudah buat pengaduan. Nah iya silakan. Ya sekitar 99% lah mengganggu. Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara. Dan ketika HGB keluar di atas laut dengan saling tidak mengaku, itu arti kolusi pasti. Dan kolusi itu salah satu dari cara untuk berkorupsi kan. Sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan. Pagar laut ini akan dicabut, dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini. Pemirsa, pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang hebohkan masyarakat. Dan awalnya, ini anehnya pemirsa, tidak ada yang mengaku pagar laut tersebut siapa yang punya. Nah, belakangan terungkap pagar laut ini miliki hampir 300 sertifikat. Ini ada hak guna bangunan sampai hak milik bahkan. Dan meskipun sudah dibongkar dan dalam proses saat ini, sertifikat juga sudah dicabut, pagar laut masih tercium bau tak sedap di balik kondisi ini. Nah, siapa sebenarnya orang-orang di balik pagar laut? Karena yang punya hak guna bangunan dan hak milik ini mengaku bukan yang membangun pagar laut itu. Dan yang paling penting adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas terbitnya ratusan sertifikat pagar laut. Bersama saya Aryo Ardi Dan saya Anisha Dasuki. Inilah interupsi HGB pagar laut dicabut, siapa diusut. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami perkenalkan langsung di floor ada Wakil Menteri ATR BPN, Bapak Mayor TNI Purnawirawan Osi Darmawan. Selamat malam Pak Wamen. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir Pak Mukri Friyatna, Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi. Selamat malam. Salam adil dan lestari. Salam. Dan Bang Erwin Suryana, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara. Selamat malam Bang Erwin. Di sebelah kanan saya ada M. Rofi'i Mukhlis, Ketua Barisan Satria Nusantara. Jaga, yang merawat NKRI. Ya. Di sebelahnya ada Bapak Sandri Rumanama, Direktur Haidar Alwi Institute. Dan juga di floor ada Bapak Iwan Darmawan, DPP Generasi Muda Matalul Anwar. Selamat malam. Dan juga para mahasiswa dan mahasiswi dari UNJ Jakarta. Saya akan membuka acara pada malam hari ini ke Bang Osi, ke Pak Wamen. Ah cocok gitu, mantap. Pagar laut misterius. Ya, Pak Wamen, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR BPR sebelum Pak AHY dengan kondisi seperti ini? Kami pikir yang perlu kami sampaikan pertama, Mas Aryo, Mbak Anissa, keberadaan saya di sini tentunya untuk mewakili apa yang menjadi tugas dan fungsi kami di Kementerian ATR BPN. Nah, kaitannya pertanyaan dari Mas Aryo dan juga
Mbak Anissa, bahwa dari sisi prosedur penerbitan SHGB dan SHM ini, karena memang diatur dalam Permen nomor 16 tahun 2021, di sana disebutkan bahwa pendaftaran dan penetapan hak ini diatur secara wewenangnya secara berjenjang. Dari kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota, lalu di kantor wilayah di tingkat provinsi, dan juga ada di kementerian di tingkat pusat. Nah, dalam kasus ini memang wewenang itu ada di kantor pertanahan kabupaten kota, karena besaran sertifikat ada 263 bidang dengan luasan yang tidak mencapai maksimal di bawah 3 hektar untuk perusahaan dan 1 hektar untuk perorangan. Jadi artinya memang tentunya tidak perlu ada pertanyaan terhadap menteri-menteri terdahulu ataupun pejabat-pejabat yang harus pertama dimintai keterangan tentunya adalah di titik di kantor pertanahan kabupaten tersebut. Baru dari sana mungkin Pak Wamen, bisa kita lihat. sertifikat itu terbit sekitar 2022 sampai 2023 kan ya? Betul, mayoritas 2023. Oke, dan saat ini sudah dicabut semuanya Pak Wamen ya? Ini sedang dilakukan review karena begini Mas Aryo Mbak, dan perlu kami sampaikan kepada publik, jangan sampai pembatalan sertifikat karena sertifikat ini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh ATR BPN, yang jika memang ini terbukti salah ataupun cacat secara prosedur, material maupun juga secara administrasi, memang harus kita lakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada supaya jangan sampai pembatalan yang kita lakukan itu justru nantinya kontraproduktif dan akan berpotensi untuk dilakukan penggugatan. Nah, artinya dari 263 HGB tadi belum ada yang dicabut Pak Wamen? 263 HGB kami sampaikan yang ada di luar kawasan pantai sebagian besar. Jadi tidak semuanya yang akan dicabut, tentunya yang pasti ada di luar kawasan pantai. Tapi yang kami ingin sampaikan adalah bahwa spirit dari Kementerian ATR BPN tentunya sertifikat HGB dan SHM yang berada nyata-nyata di atas laut setelah penelusuran dengan Badan Informasi Geospasial pasti akan kita lakukan pembatalan setelah semua proses ini kita bisa selesaikan secara secepat-cepatnya. Kalau perlu, kalaupun besok selesai kami akan bisa cabut. Oke, Pak Wamen mungkin ini untuk memperjelas dulu ke masyarakat bahwa laut itu sebenarnya tidak bisa ada HGB-nya kan? Laut tidak bisa ada HGB, namun di beberapa instance, misalnya jika memang dikeluarkan izin reklamasi yang secara baik dan benar prosedurnya, itu kan yang tadinya awalnya laut diizinkan, kemudian menjadi daratan. Tapi pada prinsipnya betul Mbak Anissa, Mbak Aryo, Mas Aryo, bahwa memang tidak boleh ada sertifikat di atas laut. Berarti bisa dibilang ini arahnya nanti mau ke reklamasi tapi mau jalur yang lebih murah gitu. Ya itu yang harus kita dalami, motifnya karena kami kan yang kami bisa periksa dan kita bisa teliti adalah pegawai-pegawai kami yang mengeluarkan sertifikat ini di kantor pertanahan. Sejauh ini sudah diperiksa? Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh APIP ataupun internal dari Inspektorat Jenderal. Karena itu juga bagian dari apa yang akan menjadi dasar-dasar kita untuk melakukan pembatalan ini. Oke, saya ke Bang Erwin. Walhi, puaskah dengan kinerja dari Kementerian ATR BPR maupun KKP ataupun kementerian yang lain sejauh ini dalam kasus pagar laut ini, Bang Erwin? Saya Mukri. Oh, Pak Mukri, sorry. Saya Mukri. Ya kalau ditanya puas ya belum. Oke. Ya karena. Tapi Walhi sendiri ada data apa Pak Mukri? Ya karena contoh gini ya, ini kan dapat ngacuruk-ngacuruk juga nih, dapat nyongkok-nyongkok baru keluarlah pengakuan. Artinya Walhi sendiri sudah punya data ini memang ada kong-kali-kong kolusi dalam kasus ini ya? Minimal satu misalnya terkait dalam konteks HGB ya. Kalau semula kan agak rumit tuh pada diam semua, bobo semua. Sekarang keluar satu-satu gitu. Jadi Mas Mukri, saya potong, mohon maaf. Iya. Perusahaan ini yang terkait sampai sekarang tidak mengaku bahwa mereka yang menaruh pagar itu. Walhi sudah ada. Gak apa-apa, udah benar dia. Kalau perusahaan itu nggak ngaku misalnya nancepin ini kan kuli yang ngaku, bukan dia. Dia yang suruh tapi? Lah iya dia suruh. Tapi data dari Walhi apa yang berbeda dengan kenyataan sekarang ini, Mas Mukri? Nah kan gini nih, jadi dia pinter ini memang ya kalau dia itu siapa, Mas Mukri? Ya siapapun ya, tapi yang keterkaitan langsung dengan pagar ya. Kalau penjahat itu menstrukturkan kejahatan tuh luar biasa. Sangat rapih gitu ya? Rapih. Oke. Dia pasang jerat, dia pasang pagar, ya. Pagar untuk apa misalnya? Pagar laut itu. Ini salah satu upaya yang semula untuk reklamasi ketika berdebat kita soal tanah, salah satunya adalah BPN gitu ya. Bisa bakalan tertipu. Apa contohnya yang sering ditayangkan sekarang? Ini dulunya kawasan apa itu tambak, terjadi abrasi. Nah itu katanya berdasarkan tahun 1982 katanya itu dulunya lahan. Terus kemudian abrasi, itu benar nggak?
Nggak semuanya begitu. Nggak, maksud saya motif dari si bambu ini supaya kita nggak semua. Jadi ketika nanti sedimen itu tertahan, dia akan klaim tuh, ini dulunya bekas tambak gitu. Padahal tapi bukan kan? Sebetulnya nggak rumit begitu, ada teknologi kok. Mau tahun berapa Anda, bulan berapa tinggal cek. Ada teknologinya buat nge-tracknya. Betul ada tambak tapi mayoritas ke sini, ke darat. Gitu loh, bukan ke tengah laut kabur-kabur ke jauh sana. Dan sekarang yang diklaim itu adalah murni laut tadi, bukan tambak, bukan abrasi. Iya, jadi kita Walhi ini berpesan juga kepada, mohon maaf Pak Menteri, Pak Wamen, ini mumpung kita masih baru ya, jangan lagi kena tipu 2 kali oleh penjahat-penjahat ini. Merdeka kita, bangkit. Baik, saya ke Mas Erwin. Mas Erwin katanya pagar ini sebenarnya dari tahun 2014, benar? 2000, kami baru dapat, kalau informasi yang kami dapat sekitar 2013. Dari 2013 bahkan? 2023. Oh, 2020. Tapi Kiara sendiri melihat kasus ini sejak tahun berapa, Mas Erwin? Sebetulnya dari mulai tahun lalu ya, kami udah mulai mendengar. Itu yang laporan dari pejabat BPR setempat atau bukan ya? Atau dari kepala desa? Bukan, kami dapat informasi sebetulnya juga dari beberapa nelayan yang ada di sana. Sudah ada pagar laut. Dan kalau dari hasil penelusuran kami sebetulnya apa yang kemudian dinyatakan oleh Pak Nusron ya sebagai menteri begitu, itu kan kemarin beliau menyatakan ada kurang lebih 1 juta meter persegi ya, atau 100 hektar kurang lebih. Tapi dari hasil delineasi kami di situs buminya ATR BPN itu sebetulnya ada kurang lebih 500 hektar yang posisinya kalau kita digitasi, kita delineasi begitu menggunakan peta garis pantai yang dari BIG, dari Badan Informasi Geospasial, itu jumlahnya ada sekitar 500 hektar persil tanah. 515 kurang lebih yang kami temukan. Jadi itu cuma bagian yang kecil aja sebetulnya. Kami bisa paham ya, karena kemudian kalau kami runut sebetulnya ini berkaitan dengan betul yang disampaikan oleh Bang Mukri tadi, bahwa ini berkaitan dengan upaya perusahaan misalnya ataupun pihak tertentu untuk mendapatkan lahan melalui proses reklamasi ya. Jadi diklaim dulu ini, lautnya diklaim dulu, baru kemudian nanti penimbunannya belakangan. Jadi gini, pagar biar terjadi sedimentasi, kemudian ya sudah nanti muncul daratan sendiri, baru kemudian bisa jadi gitu, bukan terjadi sedimentasi, bisa jadi pagar itu kemudian nanti juga kita bisa berandai-andai ya, misalnya ternyata pagar itu kemudian menjadi bukti bahwa dulu pernah ada lahan yang tenggelam. Seperti itu. Jadi cerita itu sudah mulai dibangun, narasi itu mulai dibangun ya. Tapi itu sebetulnya berkaitan juga dengan pengembangan di Banten itu sendiri. Jadi kalau kita overlay lagi peta HGB yang ada di atas laut itu tepat di atas kalau kita lihat di RT RW Provinsi Banten yang keluar di tahun 2023 sekitar bulan Maret ya, itu posisinya memang kalau kita lihat peta RT RW-nya itu daratan. Nah, ya saya mau konfirmasi ke Pak Rofi. Pak Rofi, jadi itu sebenarnya daratan atau bener abrasi atau emang lautan yang dipatok-patok? Kita ini lagi disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman Walhi atau LSM tetap harus kedepankan azas praduga tidak bersalah terlebih dahulu. Karena negara kita ini negara hukum, apalagi Pak Menteri sampai hadir di sini, Pak Wamen. Itu mungkin doa ya, jadi suatu saat akan jadi menteri. Pak Wamen Menteri BPN, Pak Osi Dermawan ya, Dermawan dalam hal ilmu supel luar biasa. Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri. Di negara kita ini ada yang namanya BPN, yaitu Badan Pertanahan Negara, Badan Pertanahan Negara Nasional. Saya berharap teman-teman Walhi silakan mengkaji tentang pagar laut lingkungan. Tapi kalau urusan bab tanah, jangan menjadi hakim seperti yang tidak ada dalam negara. Jadi Mas Rofi tidak sependapat dengan Kiara dan Walhi? Saya tidak sependapat karena dia tidak diperintahkan oleh negara untuk menegakkan hukum.
Kalau untuk membela negara, saat dilemahkan, wajib kita rakyat itu membela negara. Belum dulu. Tidak boleh Anda. Justru ini tidak nasionalis. Bentar, gini loh. Kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Biarkan BPN melakukan sesuai tupoksinya, sesuai tugasnya. Karena BPN itu yang ditugasi negara untuk mencatat. Saya ngirim video tentang seorang warga yang ada di sana, yang ramai, cuman dia kan nggak mau untuk apa ya namanya, yang mengalami abrasi itu. Sekarang ini kita kan Abrasinya tahun berapa Pak Rofi? itu mulai tahun 82, usianya orangnya itu 70 lebih Mbak. Itu saya kirim video kalau misalnya boleh Dulunya diputarkan. tambak atau lahan atau? Jadi begini, kalau dikatakan seperti teman Walhi katanya itu tidak berupa kotak-kotak, itu memang empang itu. Itu memang tambah. Ini keterangan sana ya, jangan dibantah dulu. Ini keterangan dari warga yang ada di sana. Kita punya videonya. Rupanya pertanyaan dari warga, kita saksikan dulu pernyataan dari warga. Yang rame-rame pagar laut itu sebenarnya gimana sih Pak? Itu tanah daratan dulu, terus mengalami abrasi atau gimana Pak? Coba jadi terangkan. Daratan dulu. Oh, asalnya daratan. Terus habis abrasi, ya sedikit tiap tahun jadi melebar. Oh, jadi laut. Jadi laut, ya. Yang dulunya mungkin 1 kilo, paling sekarang tinggal 400 meter lah. Kayak gitu. Memang saya penduduk situ. Iya, Pak, yang dilakukan oleh penduduk di sana itu apa, Pak? Ketika tanahnya mengalami abrasi atau istilahnya kegandol laut, ketarik laut, apa yang dilakukan warga masyarakat di sana, Pak? Ya itu juga udah diusahakan dibendung, cuman keterbatasan biaya. Karena ngebendung itu pakai biaya seperti bambu, tenaga kuli, perlu karung. Jadi ya udahlah, udah berusaha sobek mungkin. Ya berhubung peribahasa kita nggak ketolong, dia kan besarnya tanggal 15, tanggal 30. Saya ke Mas Mukri dulu. Mas Mukri, melihat video ini, apa yang ada di benak Mas Mukri sebagai anggota Walhi? Ya, kita ini kan juga bekerja ya di pesisir itu. Saya sebut contohnya, ini persoalan yang namanya tanah timbul. Itu tanah timbul itu sedimen. Dia nggak pernah mengubah yang namanya pesisir pantai. Inilah yang kemudian tanah timbul yang biasa disebut oleh rakyat itu, oleh kalangan petambak, sebetulnya tanah sedimen, kemudian dikelola menjadi tambak. Nah, tanah ini tidak pernah menjadi tetap. Dia pasang surut, ketika gelombang besar dia hilang. Kalau gelombangnya surut dia timbul. Ya, dia timbul. Inilah suka jadi sengketa. Jadi kalau tanah daratan itu gampang terkikisnya kelihatan. Beda dia konstruksi karena titik ikat partikel tanah itu berbeda. Antara yang di darat dengan yang hasil sedimen itu. Saya ke Pak Wamen sebelum break. Pak Wamen, ATR BPN bisa nge-track itu sampai ke tahun 82, ada datanya kan? Ya memang pada saat isu ini berkembang pada hari Sabtu, hari Senin Pak Menteri konferensi pers, pada hari itu juga Pak Menteri mengirimkan dirjen survei dan pemetaan pengukuran tanah berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial. Apa temuannya Pak Wamen? Bisa menentukan untuk menentukan titik garis pantainya di mana. Di track dari tahun 1982 sampai dengan kondisi saat ini. Nah, inilah yang hasilnya sedang dikaji oleh tim dari ATR BPN untuk memastikan secara precise. Jangan sampai kita sumbernya adalah sumber open source, sumber resmi yang dimiliki oleh negara adalah yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Dan hasilnya kemarin Pak Menteri Nusron juga sebenarnya sudah menyampaikan bahwa sebagian besar dari tanah HGB yang kemarin ini memang berada di kawasan laut setelah di-track dari sejak tahun 1982. Itulah yang nantinya tentunya akan dilakukan proses pembatalan. Namun yang berada di dalam garis pantai tentunya ini masih sah sebagai sertifikat karena berada di dalam. Nah, dari 263 itu berapa yang akan dibatalkan? Kita akan membahasnya saja dan tetap diinterupsi. Apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Kalau itu gelas, itulah faktanya gelas. Kalau tidak ada gelas, itulah faktanya. Kalau tidak dilepas, Anda kena delik. Kalau tidak mau dengan harga murah, nanti hilang dengan tanah-tanahnya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Ya, bentar. Hari ini, tahu nggak fakta malam apa? hari ini 263 HGB. Sampean kan masih ilmu kira-kira toh.
Ya kita tunggu yang pejabat berwenang gitu loh untuk menyampaikan apakah tanah ini dari barang halal. Karena begini Pak, kalau tanah mengalami abrasi, kasihan dong. Pernah nggak kalian memikirkan bagaimana warga yang mengalami abrasi tanahnya? Dia. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh bukan, ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi, gitu loh Pak. Sudah, makanya kan kita loh, lah iya. Kan kita sudah buat pengaduan. Nah iya silakan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Instruksi. Saya langsung saja ingin mengkonfirmasi dan mendapatkan perspektif lain dari tayangan. Akamsi ya? Kenapa? Dari Akamsi. Anak kampus ini dari Pak Iwan Darmawan, DPP Generasi Muda Matlaul Anwar, sekaligus putra daerah di Mauk, Tangerang, yang juga paling paham, paling mengerti kondisi di sana seperti apa. Apakah benar sebelumnya itu adalah daratan dan akhirnya kena abrasi sehingga sekarang menjadi lautan, Pak Iwan? Baik. Terima kasih Mas Aryo dan Mbak Anissa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Iwan Darmawan, saya dari DPP Generasi Muda Matlaul Anwar. Ya. Ini adalah salah satu badan otonom dari Ormas Islam yang terbesar dan tertua di Banten. Ya. Jadi kami ini lahir, tumbuh dan besar di lokasi yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Okay. Tapi saya ingin ini supaya kita sama-sama konstruksinya bertemu pada satu sudut yang sama dulu, sehingga kita bisa melihat sesuatu secara lebih objektif. Saat ini yang terjadi adalah narasi yang dibangun bahwa ini adalah persoalan perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat. Tapi saya dengan tegas ingin mengatakan bahwa ini adalah persoalan perbedaan kepentingan. Oke. Ada distribusi abuse of power dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Paling atas itu siapa Pak Iwan? Presiden. Presiden yang mana? Yang terdahulu. Pak Jokowi? Ya, betul. Oke. Sehingga kemudian masyarakat di bawah terkondisikan untuk tahu banyak hal sebenarnya, tetapi harus seolah-olah tidak tahu. Contohnya apa Pak Iwan? Pemagaran laut. Oke. Yang menancapkannya ada, yang bekerjanya ada, yang menyaksikannya ada, mendokumentasikannya ada, by name, by data, jelas. Perusahaannya ada berarti? Perusahaannya ada. Yang mengaku punya HGB? Iya. Nah, walaupun sekarang tidak ngaku bahwa dia yang nancapin kan? Ya, jadi kami sudah menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri. Jadi DPP Gema Matlaul Anwar bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk LBH Muhammadiyah, kemudian dari Walhi dan lembaga-lembaga yang lain, ada 10 lembaga itu, kami sudah membuat pengaduan ke Mabes Polri. Dan ya kita berharap bahwa ini segera ditindaklanjuti dan hukum harus ditegakkan. Karena begini, kita paham siapa pemainnya. Karena nama-nama ini adalah nama-nama yang sudah cukup dikenal karena pemain lama. Dari data Anda siapa Pak Iwan pemainnya? Ya diantaranya misalkan Eng Chun, Ali Hanafi. Ini kan pemain-pemain yang sudah dikenal luas di masyarakat yang karena tadi saya katakan, karena ada tekanan, ada pengkondisian sehingga masyarakat tidak berani untuk bicara. Tekanannya seperti apa Pak Iwan? Gimana? Tekanan seperti apa? Intimidasi misalnya, didatangi aparat, dipanggil ke kantor desa. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Intimidasi ke nelayan? Iya. Berarti benar video yang viral kemarin Kades terlibat? Begini, saya ingin jelaskan dulu bahwa kenapa saya sangat berkepentingan dengan ini. Pertama memang anggota kami sebagian besar adalah warga Matlaul Anwar ini, profesinya adalah nelayan dan petani. Nah, ketika ada proses pemagaran ini, awalnya memang sporadis. Di beberapa titik, beberapa segmen di pagar. Nelayan yang kemudian merasa keberatan menanyakan hal ini kepada yang melakukan, yang notabene mereka kenal aparat desa. Terjadi perdebatan dan seterusnya, lalu kemudian dipanggil, dikondisikan. Tapi karena memang sudah berkali-kali terjadi demikian, makin lama makin rapat pagarnya, lalu kemudian mereka berinisiatif untuk datang ke kepala desa. Dan lokasi pagar laut itu sebelumnya adalah daratan atau memang aslinya laut? Begini, ini juga menarik. Sejak saya kecil memang ada sebagian yang daratan. Oke. Lalu mengalami abrasi. Tetapi di tempat kami itu terselamatkan karena apa? Karena ada tanaman mangrove. Jadi relatif sudah kembali sebetulnya. Ya. Gitu. Nah, jadi kemudian saya kembali ke yang tadi, masyarakat yang kemudian mengadu ke kepala desa itu dikondisikan kenapa? Ini punya PT. 1 batang bambu saya dicabut, pidana. Itu yang ditakut-takuti. Oh, PT apa? Boleh disebut, Pak?
Kenapa? Pak Iwan boleh disebut? Apa PT apa? misalnya? PT apa boleh disebut? Ya, PT-nya sudah tersebar lah. PT sudah banyak itu. Setiap dikomunikasikan, ini punya PT. Siapa yang berani? Pidana. Selalu seperti itu. Nah, akhirnya masyarakat, karena terus seperti ini, mereka, apa ya, kalau kita bicara, marwahnya tuh bangkit. Orang Banten tuh sederhana sebenarnya. Sangat-sangat bersahaja. Mereka bisa makan sehari-hari udah cukup. Tapi kalau terganggu marwahnya, bahkan kemudian bawa-bawa ini adalah tanah Banten, hati-hati ini bisa bangkit. Baik. Ini yang kita khawatirkan. Baik. Saya ke Mas Andri. Mas Andri, apa data yang Anda punya terkait dengan hal ini, Mas Andri? Gimana? Data yang Anda miliki Dari seperti apa? 30,16 km mana yang apakah semuanya memang daerah abrasi atau bagaimana? Jadi gini, saya ini anak pesisir. Saya di Provinsi Maluku, pulau saya mungkin kalau dilihat dari peta nggak ada itu. Oke. Saya tahu persis itu yang Tapi namanya. 30,16 km itu bisa dibilang Jakarta Bogor ya? Ya, tapi Jauh kalau banget. itu kan bukan lokasi panjang abrasinya. Iya kan? Itu adalah panjang yang dipagar. Iya, panjang yang dipagar. Jadi ini logikanya jangan dibalik-balik gitu. Nah, terus saya tanggapi dulu dari Miftahul Anwar tadi soal ini ada kekuatan abuse of power itu. Ini Pak Jokowi dibawa-bawa dalam persoalan ini. Jadi gini Pak, PSN, Proyek Strategis Nasional itu kepentingan negara. PIK itu adalah bagian daripada investasi. PIK dan PSN sangat berbeda dari nomenklatur apapun. PIK dan PSN itu dua hal yang berbeda. Yang kedua, yang namanya berbicara soal proyek strategis nasional, Presiden itu punya kepentingan berdasarkan informasi dan pengusulan dari kementerian-kementerian terkait. Urusan teknis ya urusan kementerian terkait. Apa hubungannya Pak Presiden dengan pembangunan PIK 2 atau lepas pantai yang dipagar? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada sama sekali. Sabar Pak, saya jelasin dulu. Yang kedua Pak, dari SHM yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, apakah ada afiliasi Pak Jokowi di sana? Nggak ada. Agung Sedayu Group milik Pak Guan. Terus ini pagar laut bukan hanya di Tangerang aja, di Bekasi ada, di Surabaya aja, di Maluku banyak pagar laut. Itu buat tanggul penahan ombak itu pagar laut loh. Buat penahan ombak? Ya, tanggul penahan ombak itu pagar laut. Jadi pagar laut ini kepentingannya apa? Ini yang harus ditelaah. Kalau yang di Tangerang itu kepentingannya apa? Ya kalau memang itu kepentingannya, misalkan kepentingannya investasi, ya teman-teman boleh bertanya kepada perusahaan yang mau berinvestasi. Ngapain Pak Jokowi dibawa-bawa dalam persoalan ini? Ini lucu sekali. Jadi teman-teman boleh melakukan investigasi, silahkan tanyakan ke menteri-menteri terkait. Ini kok kenapa jadi masalah di kemudian hari? Nah, seperti itu. Orangnya ini? Masa presiden yang punya kepentingan, presiden itu bertindak berdasarkan kepentingan negara, Pak. Gak ada kepentingan pribadi di sana. Oke, kita dengarkan dari Pak Iwan dulu. Silakan Pak Iwan tanggapannya. Baik, jadi begini ya, kita bicara fakta yang ada di masyarakat. Soal nomenklatur atau apapun itu, administratif, formal segala macam itu masyarakat nggak paham. Faktanya apa, Pak? Faktanya di bawah itu dicampur aduk, di blend. Sehingga ketika ada upaya kekuasaan menekan ke bawah, bicaranya soal ini adalah kepentingan negara. Tapi ini bukan proyek strategis nasional kan? Saya mungkin Pak Wamen boleh perjelas, ini bukan proyek strategis nasional kan? Yang sepengetahuan kami dari Kementerian ATR BPN untuk di Desa Kohot ini tidak masuk dalam PSN. Baik, silakan Pak Iwan. Iya, itu formalnya begitu. Tapi kalau kita bicara materi di lapangannya kan tidak demikian. Negara dicatut namanya agar ini bisa digunakan mempressure masyarakat. Kalau tidak dilepas, Anda kena delik. Kalau tidak mau dengan harga murah, nanti hilang dengan tanah-tanahnya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat dan mereka tidak berani untuk menyampaikan ini. Itu masalahnya. Saya ngomong, Mbak. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah apa yang terjadi di masyarakat selama ini. Jadi yang nomenklatur segala macam fakta di lapangan tidak, itu disalahgunakan. Itu maksud saya abuse of power itu. Baik, silakan Pak Rofi. Jenengan ini terlalu terlalu bicara ngomong fakta tapi nggak sesuai fakta. Pahami dulu, kita lagi berbicara masalah tanah yang jadi perdebatan yang 263 hektar itu kan. 263 HGB. Iya, 263 HGB. Ya. Nah, kita mendatangkan Pak Menteri ini, tunggu dulu. Itu tanah atas nama siapa, lahirnya dari mana, itu dulu.
Kalau sampean ngomong berdasarkan fakta, yang tahu fakta itu BPN. Yang tahu lokasi tanah itu mengalami abrasi itu. Bung, sebentar Bung. Dan tentang Pak Sukri nggak bisa. Saya mau cuma satu kata aja. Bukan walhi, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Kamu ngerti nggak apa yang disebut fakta? Jelasin. Loh, ya. Bentar, hari ini, tahu nggak fakta malam apa? Hari ini 263 HGB, sampean kan masih ilmu kira-kira toh. Ya kita tunggu yang pejabat berwenang gitu loh untuk menyampaikan apakah tanah ini dari barang halal. Karena begini Pak, kalau tanah mengalami abrasi, kasihan dong. Pernah nggak kalian memikirkan bagaimana warga yang mengalami abrasi tanahnya? Kalau tanahnya itu hilang, siapa yang mengganti? Anda nggak pernah, hanya Anda berpikir fokus pagar laut terus, kan begitu? Nggak boleh begitu. Tunggu pengumuman resmi dari pemerintah, gitu loh. Nanti kalau tidak puas, silakan Anda melakukan gugatan apapun asal punya bukti. Sekarang sampean mau laporkan ke Bareskrim, saya dukung, silakan. Kalau memang punya bukti, jangan di ruangan ini memvonis, menghukum seseorang, nggak boleh begitu. Kalau kita ini negara hukum. Oke, Pak Iwan silakan. Terima kasih ya. Kalau misalnya masyarakat melihat ada maling, barang buktinya ada, pelakunya ada di depan mata dia. Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh bukan, ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi. Gitu loh Pak. Makanya kan kita loh, lah iya. Kan kita sudah buat pengaduan. Nah iya silakan gitu loh. Silakan saya katakan matanya bahwa silakan. Yang menancapkan si A, yang memerintahkan si B. Loh iya silakan, nggak ada masalah. Itu fakta. Salahkan. Nah. Itu bukan fakta. Fakta itu kalau diputus oleh pengadilan, itu baru fakta. Kalau mau Anda nggak ngerti. Nggak bisa Pak. Saya tanya, fakta itu apa? Loh, fakta itu kalau kita berbicara fakta hukum, apa? Ya itu punya kekuatan hukum tetap. Apa fakta itu? Gimana? Loh, kok tanya fakta lagi sama ini? Fakta itu ya, ini saya jelasin tuh. Yang disebut fakta adalah apa yang Anda lihat, Anda ketahui itu fakta. Loh, kalau itu gelas, itulah faktanya gelas. Kalau tidak ada gelas, itulah fakta. Belum. Gimana kamu ngomong fakta-fakta? Kalau fakta, melihat, dengarkan dulu. Lalu ini tidak disebut fakta. Saya bingung dengan ini. Masyarakat melihat, berdiskusi, bertanya, ini punya siapa? Ini punya PT. Loh, lah iya laporkan, Pak. Ya kan sudah dilaporkan. Loh, lah iya silakan ditunggu hasilnya. Nggak bisa sampai berbicara. Itu namanya hukum rimba sampean. Oke, baik. Ketika memvonis belum ada putusan hukum tetap, lalu Anda memvonis itu nggak boleh. Oke, baik. Hukum. Baik, Bapak-bapak kita akan lanjutkan. Usai jeda tetap diinterupsi. Nah, tapi kemudian ini menjadi semakin masif, gitu. Nah, sehingga kemudian nelayan mempertanyakan ini langsung kepada yang mengerjakan. Ini untuk apa? Ini untuk PT. Itu jawabannya. Bang Erwin, Kiara mengetahui kasus pagar laut ini tahun lalu. Pertama kali melaporkannya ke siapa? Kami sih tahun lalu masih berusaha melihat ya dengan dan belum melakukan investigasi sebetulnya. Baru mendengar dari beberapa nelayan yang ada di wilayah. Termasuk dengan Pak Iwan ya? Iya, dengan kawan-kawan yang lain. Kurang lebih di sepertiga akhir tahun lalu lah. Kami mendengar mulai ada seperti ini, bahkan kami kemudian juga mendapat kabar bahwa sebetulnya ini udah dilaporkan begitu ya. Tapi tidak ada tanggapan dari aparat? Iya, tidak ada tanggapan yang cukup baik dengan respon yang cukup baik ya. Karena dari pertengahan sekitar September kalau nggak salah itu DKP kan sebetulnya sudah tahu dan juga sudah turun bahkan dengan KKP sendiri. Nah problemnya adalah biasanya saya kembali lagi ke penjelasan saya yang tadi bahwa ini sebetulnya berkaitan dengan terbitnya RT/RW ya. Jadi kalau di teman-teman yang perencana RT/RW itu biasanya ada istilahnya garis pantai yang direncanakan. Oke. Dan ini kemudian sebetulnya bentuk lain dari reklamasi ya. Upaya untuk mereklamasi itu di-adjust ke dalam kebijakan RT/RW itu. Nah, temuan kami sebetulnya kalau dari RT/RW Provinsi Banten yang ditetapkan bulan Maret, lokasi-lokasi yang ada SHGB. Maret 2023. 23, oke. Ya. Lokasi-lokasi yang ada SHGB yang diterbitkan pada bulan Agustus ini, itu sebetulnya ada di dalam garis pantai yang direncanakan tadi. Apakah di sini Anda ingin mengatakan ada keterlibatan sampai ke kepala daerah atau gubernur Banten?
itu bukan ranah kami untuk menyelidiki itu, ya. Silahkan itu urusan hukum. Tapi kami punya dugaan bagaimana mungkin ini tidak diketahui seperti itu. Karena bagaimanapun juga kalau sependek pengetahuan saya misalnya kawan-kawan di ATR BPN itu biasanya yang dipakai patokan bahkan peta delineasi tanpa kesepakatan BIG tahun 2017 kalau nggak salah. Itu yang biasanya dipakai untuk batas tanah ya, batas atau garis pantai gitu. Oke. Pak Wamen, ketika Pak Wamen pertama kali dilantik menjadi Wamen ATR BPR, apakah kasus ini ataupun kondisi pagar laut ini juga sudah menjadi atensi dari Kementerian Bapak sejak awal? Oke, jadi pada saat kami dilantik 21 Oktober 2024, saya pribadi belum mengetahui terkait masalah pagar laut ini. Karena pertama memang sesuai tugas dan fungsi kami di Kementerian ATR BPN, kami kan memang secara pekerjaan kami adalah menyiapkan administrasi untuk sertifikasi legalitas dari hak atas tanah. Jadi memang disitulah domain kami bekerja. Sehingga kalau misalnya kami berikan analogi, misalnya ada orang membeli suatu tanah di kawasan Jakarta, di Bintaro misalnya, dia membeli tanah, nah dia urus sertifikatnya ke kantor ATR BPN. Di wilayah mana dia, di Jakarta Selatan atau Jakarta Utara dan lain-lain. Nah setelah membeli, tentunya setelah diberikan hak itu, jika semua sudah lengkap, berkas dokumen dan secara formilnya, maka sertifikatnya akan dikeluarkan. Nah setelah sertifikat itu dikeluarkan, apakah mau digunakan untuk bangun rumah, apartemen, ruko dan lain-lain, itu akan diserahkan pada pemiliknya mengurus perizinan. Nah perizinan ini tentu tidak melalui ATR BPN lagi, karena disitulah domain kami. Sama halnya dengan pagar laut ini, pembangunan pagar laut ini tentunya yang kami ketahui hanya fokusnya di penerbitan SHGB dan SHM yang ada di wilayah pantai Desa Kohot. Inilah yang menjadi titik utama kami. Oke, Mas Mukri, ini masalah sebenarnya kalau menurut ahli-ahli yang saya dengar di luar sana mengatakan ini sebenarnya gampang kok untuk tahu siapa pelaku atau dalang utamanya. Kenapa ini jadi ribet banget ya? Ya inilah, karena banyak orang nggak jujur. Oke. Siapa aja yang nggak jujur? Banyak nggak jujur ya, coba mulai pelaku-pelaku yang menerbitkan sertifikat siapa? Ya, mulai dari aparat pemerintah desa sampai dengan ke atasnya. Yang berkaitan langsung lah. Satu sisi ya, pagar. 2, HGB dan SHM. Nah, ini kan nggak jujur. Sebetulnya nggak jadi rumit kalau memang kita mau punya kemauan yang keras untuk menampilkan mana yang sisi kejahatan, mana sisi kebaikan. Pak Mukri, jadi menurut Anda ini bukan sekedar maladministrasi tapi memang tindak pidana? Betul. Tindak pidana karena dia unsurnya udah apa ya? Kejahatan itu sudah dibungkus dengan rapi. Tadi disebutkan di Perda Provinsi Banten ya, tata ruang tahun 2023. Sebetulnya garisnya itu sudah dipasang sejak jauh hari. Tahun 2011 udah dicantumkan nih kata dasarnya ya, angkanya. Luas Kabupaten Tangerang itu 95.900 hektar. Ditambah menjadi angkanya itu 103.000 hektar. Barangnya belum jadi. Oke, berasal dari yang pagar laut ini. Hasil tambahan reklamasi. Berarti dari Reklamasinya 2011 belum dilakukan, angka sudah dimasukkan dalam statistik. 2011 berdasarkan RT RW Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai tahun 2031. Artinya kalau dengar cerita Mas Mukri ini sebenarnya ada banyak sekali pihak-pihak yang terlibat untuk mendesain semua ini. Betul, bahkan ini yang kami sebut dengan by design. Jadi dia pasang dulu kerangkanya nih. Dia pasang dulu alat-alatnya nih. Nanti kira-kira kalau ibarat nelayan itu masang jaring dulu lah, mana yang masuk nih? Kena nih ikan. Tarik si jala ini kan. Nah, berapa tuh lingkarannya? Kira-kira sederhana itu. Makanya ya sekarang ini kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Bubar pun itu yang namanya pagar laut, dicabut seluruhnya yang namanya HGB. Katakanlah mau ilegal, mau nggak, misalnya pokoknya cabut. Misalnya nggak bakal memberhentikan langkah jahat untuk ngurug laut. Baik. Apa dasarnya? Kebijakannya juga nggak digugurkan. 2 bulan kita lengah, apalagi lebih jauh. Sekarang contohnya nih, pagar udah diaduin. Dari Juli sampai Agustus, 4 bulan kemudian dari 10 kilo jadi 30 kilo. Gagah amat nelayan ini. Baik, saya ke Mas. Kok bisa sampai nambah Pak Iwan. 20 kilo? Pak Iwan, kan ke Barreskrim hari Jumat pekan lalu ya, udah melaporkan. Sampai sejauh ini apa update dari Barreskrim untuk menindaklanjuti laporan Pak Iwan dan kawan-kawan? Iya, belum ada. Kita belum dapat
kabar apa-apa. Baik, Pak Iwan, tadi Pak Mukri mengatakan bahwa dari 2011 itu sebenarnya sudah direncanakan. Kalau dari para nelayan sendiri melihat pagar itu sudah mulai mungkin satu persatu, itu terlihat sejak tahun berapa? Ya tadi persis, jadi ini kan awalnya sporadis. Makanya sebetulnya... Itu tahun berapa? Tahun berapa pagar ada itu? Pagar laut itu dari dulu sudah ada, tapi macam-macam memang. Ada yang memang dia itu untuk kerang hijau, ada yang untuk bagan, ada yang memang dia untuk tanah. Ada yang memang dia separuh kena abrasi, dia tancapkan pagar itu, memang dia abrasi dan kita tahu memang itu lahan dia. Lalu kemudian tanamnya mangrove, karena fungsi curug-curugnya itu adalah untuk menahan supaya tanaman mangrove tidak terkena ombak. Itu memang ada. Nah tapi kemudian ini menjadi semakin masif gitu. Nah sehingga kemudian nelayan mempertanyakan ini langsung kepada yang mengerjakan. Ini untuk apa? Ini untuk PT. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Untuk PT. Nah, lalu kemudian beberapa waktu setelah itu dia dipanggil oleh aparat desa. Ditakut-takuti. Makin lama makin masif. Akhirnya datanglah ke kantor desa bareng-bareng dengan nelayan yang lain. Kepala desa marah. Ini punya PT. Jangan sampai satu batang pun dicabut karena kantor itu, desa mana Pak Iwan? Saya sebutkan. Ya boleh, enggak apa-apa. Oke. Salah satunya ya, Kepala Desa Arun misalnya yang ada di Tanjung Pasir. Rekamannya jelas, videonya jelas, datanya ada kita punya. Nah artinya ini kan temuan yang terjadi di lapangan. Karena itu masyarakat itu sederhana. Kalau memang ini melanggar hukum, yang mau ya ditindak gitu loh. Pelakunya ada, bisa ditelusuri. Yang kedua, saya juga ingin objektif. Tadi saya sepakat dengan Cak Rofi, kita harus mengedukasi juga masyarakat. Saya kebebanan amanah dari warga Banten yang memang tanahnya kena abrasi. Ada beberapa. Langsung menyampaikan kepada saya untuk sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang menonton hari ini. Lahan mereka memang kena abrasi dan mereka ikhlas lillahi ta'ala itu untuk negara dimanfaatkan untuk seluas-luas dan sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Tapi mereka tidak ridho dunia akhirat apabila ini disalahgunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda tetap interupsi. Dari mulai penanaman mangrove, dari mulai mitigasi kawasan pantai dan seterusnya. Tapi saya perlu sampaikan bahwa kita sudah dikondisikan. Kawan-kawan tuh datang kepada saya izin langsung, Bang, kami lelah begini, bertahun-tahun seperti ini. Kami mohon izin tidak bisa membersamai perjuangan kalian. Walaupun hati kami bersama kalian, tapi kami terpaksa karena ekonomi. Pak Rofi, singkat saja, Anda katanya punya data pagar laut ini sebenarnya sudah terjadi atau sudah ditanam jauh sebelum kasus ini mencuat sekitar tahun 2010-2011. Ya, sebelum zamannya Pak Jokowi itu sudah ada pagar laut. Itu data dari mana Pak Rofi? Ini ada ini Pak Zaki, Bupati Tangerang ini Mas. Ini kan ada nih pagar lautnya ini. Tuh. Oke, Anda bisa mempertanggungjawabkan hal itu? Oh bisa, kan ini ada fotonya Pak Bupati. Tahun berapa ya? Ya Pak Bupati diundang aja. Ini sebelum Pak Jokowi, Jokowi. Mas Andi punya data yang sama juga? Sama. Jadi ini berdasarkan RT RW-nya aja, itu udah jelas. Udah jelas sebelum era kepemimpinan Pak Jokowi ini udah direncanakan. Ini teman-teman Wahid temuan sendiri kok. Berdasarkan RT RW Kabupaten Provinsi Banten kan. Nah, itu udah jelas. Ngapain Pak Jokowi diseret-seret dalam persoalan ini? Oke, silakan Bang. Ya. Makanya ini kan apa ya, sebetulnya ini poinnya ke reklamasi. Reklamasi itu jeratnya berulang-ulang kami sampaikan dimulai dari Perda RT RW. Yang paling terakhir adalah RPJP Kabupaten Tangerang gitu ya, pada tahun 2025 ini. Masih menyebutkan juga rencana reklamasi. Bagaimana lantas hubungannya dengan laut? Kan yang jadi krusial inilah ketika munculnya pagar laut itu. Dengan berbagai macam alasan untuk mitigasi bencana lah, memasang inilah terbantahkan. Selesai, kemudian muncul episode kedua yang namanya HGB. HGB ini sebetulnya yang untuk mencari benang merah. Ketika diributkan banyak pihak, mana sebetulnya persinggungan antara kepentingan pagar, kepentingan PSN dengan persinggungan yang disebut dengan PIK itu. Maka beramai-ramailah orang dengan mengarsir, menginduk aplikasi namanya Bumi, dia tarik. Termasuk kami juga melakukan hal yang sama. Punya ATR BPN ya? Iya, punya ATR BPN.
Seperti itu polanya. Nah, sebetulnya yang kita pengen itu adalah saat ini kejujuran. Kami pengen contoh misalnya ada pengusaha itu mirip Pak Yusuf Hamka lah. Dia ngerti gitu ya. Dia nggak tamak, nggak kemudian mengorbankan segala kepentingan orang banyak. Apalagi sampai dengan melemahkan namanya institusi negara. Persoalan dia nyogok praktek misalnya ke anggota-anggota atau pegawai-pegawai BPN, itu adalah bentuk yang namanya melemahkan institusi negara. Oke. Seperti itu. Jadi situasi ini tidak akan pernah kemudian akan menjadi selesai. Kenapa? Indikatornya sederhana. Jika urusan pagar bambu saja tengah laut harus melibatkan banyak pihak. Komisi 4, kemudian yang namanya Kementerian Kelautan, Kementerian KLH, turun semua, berarti ada sesuatu yang sangat besar. Maka pilihan penyelesaiannya hanya dua. Kalau pada sebuah pihak tidak mau berkata jujur, maka persoalan ini hanya bisa diputus oleh yang namanya Presiden Republik Indonesia. A kata dia A. Jika tidak bisa, maka Mahkamah Konstitusi Rakyat yang bisa memutuskan sebagai alternatifnya. Saya ke Mas Erwin. Mas Erwin, kita dari tadi belum membahas terkait apa saja kerusakan yang disebabkan oleh pagar laut. Boleh dijabarkan mungkin secara singkat? Ya, yang pasti kan kalau ekosistem di sepanjang pantai utara ya, terutama di Tangerang itu kan sebetulnya memang dari dulu sudah tidak terlalu baik ya. Karena bagaimanapun juga proses pembangunan yang ada di sekitar Tangerang sendiri juga cukup masif dan itu sejak lama jadi lalu lintas ini. Jadi kalau kita bicara soal kerusakan ekosistem, pasti kita ketemu tuh dalih-dalihnya. Ini bisa direklamasi, begitu ya. Karena udah terlanjur rusak gitu mungkin. Iya, itu selalu yang dijadikan alasan misalnya KKP mengeluarkan PKPRL untuk reklamasi. Padahal misalnya dalam temuan beberapa kali kita ngajuin ke melapor ke KKP begitu ya. Ketika udah keluar PKPRL-nya, kemudian ternyata di situ ada terumbu karang, mereka pun nggak berani batalin PKPRL-nya. Padahal nggak boleh sebetulnya terumbu karang dirusak. Tetapi kemudian saya balik lagi ke soal ketika terbit Omnibus Law, semua sanksi-sanksi pidana terkait lingkungan itu selalu jadi dihindari oleh para birokrat. Ya, kemudian ditariknya jadi sanksi administratif. Jadi apa yang kami lihat kemarin sebetulnya Menteri KKP lagi akrobat. Dia mencoba menarik ulur, nanti kemudian tinggal dikasih denda administratif. Baru kemudian setelah denda administratif dikeluarkan PKPRL-nya. Selesai urusan direklamasi. Tapi pasti tentu itu yang akan sangat dikorbankan nelayan di situ. Nah ya, saya tanya ke Pak Iwan. Pak Iwan, berapa ratus nelayan yang dikorbankan akibat pagar laut sepanjang 30,16 km? Kalau data spesifik itu saya tidak punya. Yang punya tentu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Ya, tapi saya perlu sampaikan begini. Tadi juga ada pertanyaan, kenapa kok baru sekarang menyampaikan ini? Kita dari dulu sudah teriak tentang ini, tapi selalu dia tenggelam. Berita kalau teki miring masuk surat kabar. Kalau talang agak sedikit nggak lempeng gitu masuk. Hal-hal remeh-temeh itu diangkat. Tapi hal-hal seperti ini yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di Pantura justru malah tidak diangkat. Akhirnya kita bertanya, ini pembangunan sebenarnya untuk siapa sih gitu? Apakah untuk kelompok elit kah? Atau memang betul-betul murni adalah untuk masyarakat paling bawah? Nah jadi itu yang pertama. Nah lalu begini, sebetulnya kawan-kawan itu banyak yang membersamai kita sejak awal. Dari mulai penanaman mangrove, dari mulai mitigasi kawasan pantai dan seterusnya. Tapi saya perlu sampaikan bahwa kita sudah dikondisikan. Kawan-kawan tuh datang kepada saya izin langsung, Bang, kami lelah begini, bertahun-tahun seperti ini. Kami mohon izin tidak bisa membersamai perjuangan kalian. Walaupun hati kami bersama kalian, tapi kami terpaksa karena ekonomi. Karena itu jenderal besar kita mengatakan, siapkan 10 peluru. 1 peluru untuk musuhmu, 9 peluru untuk pengkhianat yang ada di dalam barisanmu. Itu yang terjadi sekarang. Masyarakat Banten, Pantura khususnya menderita, sangat-sangat menderita, tapi kita berdusta kepada hati nurani kita sendiri. Itu masalahnya. Jadi kita berharap pembongkaran pagar laut itu bukan hanya lip service, bukan hanya seremoni, tapi tegakkan hukum. Adili pelakunya.
Lalu masyarakat di Tangerang Utara akan seperti apa ke depannya? Ada penggelapan informasi terkait PSN tadi. Sekarang baru dibuka, yang PSN ini loh, yang PIK ini loh. Tapi sebelumnya tidak begitu. Informasi ini digelapkan kepada masyarakat. Nah, siapa yang menikmati itu? Ya orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari situ. Sehingga bisa menekan masyarakat atas nama negara. Lagi-lagi saya katakan, negara dicatut namanya. Untuk apa? Untuk melakukan penekanan kepada rakyat. Dan negara diam kan selama ini. Baik. Itu masalahnya. Baik, saya ke Pak Wamen. Pak Wamen, supaya kita tidak berlarut-larut dalam kondisi seperti ini, penuh dengan ketidakpastian, apa yang bisa kita harapkan dari Kementerian ATR BPN, Pak Wamen? Baik, terima kasih Mas Aryo. Jadi pertama-tama saya berharap dari sisi Kementerian ATR BPN kita bisa memandang isu ini secara objektif. Betul memang ada kesalahan misalnya, kalaupun hasil investigasi internal yang akan kami lakukan betul-betul ada kesalahan, namun janganlah kita kemudian mengeneralisir bahwa seolah-olah seluruhnya di kantor pertahanan itu seperti itu. Karena kan ada sekitar hampir 100 juta bidang sertifikat bidang tanah yang kita tangani. Dan saya pikir juga tidak semuanya juga seperti ini. Jadi ini juga kepentingan saya selaku Wakil Menteri ATR BPN meminta support dari seluruh masyarakat. Semoga kita semakin baik ke depan. Karena isu ini pun kan juga muncul karena juga keinginan dari Kementerian ATR BPN memiliki satu aplikasi yang namanya Bumi ATR BPN yang bisa diakses oleh siapapun tanpa ada yang kami tutup-tutupi. Kami berusaha juga untuk lebih transparan, lebih akuntabel karena ini juga menjadi salah satu perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk juga memberikan salah satu tata kelola pemerintahan yang baik, good governance ke depannya. Termasuk ketika pegawai BPN Kabupaten Tangerang bersalah nantinya, itu pasti akan ditindak ya Pak Wamen ya? Secara sanksi dari sisi internal kami tentu bisa mendapatkan tindakan dari sisi sanksi administrasi dan secara kode etik. Dan jika ada unsur pidana maka akan diserahkan kepada kepolisian. Ya itu tentunya menjadi ranah APH kemudiannya. Jadi kami pikir semangat dari komitmen dari Kementerian ATR BPN, perintah dari Bapak Prabowo Subianto khusus kaitannya SHGB dan SHM yang berada di luar garis pantai hasil pantauan dari Badan Informasi Geospasial, kami bisa pastikan pasti akan kami cabut. Baik. Baik, Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia ini harusnya memang jangan sampai pengelolaan kawasan pesisir jadi carut marut seperti ini ya Aryo ya. Harusnya balik lagi untuk kepentingan rakyat, sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Betul sekali. Hari kita saya Anissa Dasuki. Saya Aryo Ardi, terima kasih Anda bersama kami di Interupsi. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan topik dan tema yang berbeda.